Hello, assalamualaikum. Saya share dulu ini live. Okay. Halo, assalamualaikum semua. Nama saya Rizwan Yusuf. Hari ini saya akan live untuk berkongsikan tentang prestasi laptop. Okay. So kalau laptop ni slow, apa yang perlu di-upgrade dulu? Sama ada upgrade RAM atau SSD. Bukan upgrade SSD, but upgrade hard disk. Kan kalau sudah pakai SSD dan baguslah. Tapi kalau masih menggunakan hard disk dan kita kena upgrade itu hard disk ke SSD. Okay. So kita jangan buang masa lagi, kita akan teruskan dengan perbincangan pada hari ini, perkongsian pada hari ini. Okey, setiap pengguna laptop atau PC yang menggunakan laptop bertahun-tahun ni mesti akan menghadapi masalah laptop slow. Okey, tidak memuaskan dan lambat bagi mereka yang bekerja sebagai designer, kan, business owner, termasuklah gamer, kan. Jadi apabila masalah begini selalu berlaku, laptop slow ni, kan kita ni atau pengguna ni kita akan rasa macam tertekan, kan, sebab kita tidak dapat siapkan kita punya tugas tu dengan cepat dan tenang, kan. Kita mau selalu macam mau poin dia di sini, kita yang tunggu tu komputer lah, bukan tu komputer tunggu kita. Maksudnya kita sudah laju membuat kerja ni, kan, tapi komputer tu yang lambat. Dia macam begitu, kan. So macam mana mau buat itu komputer pula yang tunggu kita, kita yang lambat pula. Dia macam begitu. Okay. So hari ini saya akan kongsikan apa yang perlu di-upgrade dulu. Sebab apa? Penting untuk anda tahu, sebab banyak kami punya pelanggan yang tersalah upgrade. Dia bukan salah, tapi susunan atau dia punya urutan tu tidak betul, kan. Okay. So kita akan teruskan perkongsian seterusnya, apa ini RAM dan apa pula ini SSD. Okay. So saya akan kongsikan tentang RAM dahulu. Apa ni RAM? RAM ni ialah random access memory. Dia akan simpan ini data sementara. Kalau kita off itu komputer dan tidak adalah di dalam. Okey, dia berbeza dengan SSD atau hard disk. Yang ini SSD ni dan hard disk ni ialah storage. Diorang ni menyimpan data secara kekal. Okey, walaupun kita off komputer, komputer kita tu masih menyimpan kita punya data. Dan dia berbeza dengan RAM. RAM ni tidak simpan kita punya data di dalam. Okey. And then perlukah kita upgrade RAM? Okey. Memang perlu juga kita upgrade RAM, tapi upgrade RAM ni tidak mempunyai banyak kelebihan. Sebab dia tidak akan cepatkan sebarang software atau any software dalam itu laptop. Di samping itu, upgrade RAM juga tidak akan tingkatkan prestasi untuk main game. Sebab peningkatan RAM laptop hanya sesuai untuk orang yang multitasking, okay? yang banyak kerja pada masa yang sama. Kan sebagai contoh, sekarang saya tengah live, saya tengah pantau live, tengah pantau WhatsApp, tengah tengok YouTube, tengah tengok Facebook, kan, tengah buka Word, tengah buka Excel lah, kan, tengah main game. Jadi RAM ni sesuai untuk yang multitasking punya user. Okay.
Ini juga sesuai untuk mereka yang menggunakan software macam Adobe Photoshop untuk video editing kan. Yang software-software ini dia memang perlukan RAM yang besar sebab dapat dibuktikan, sebab memang proven kan, RAM yang besar akan menjadi akan membuat kerja itu lebih pantas. Okay? So secara amnya 8 GB RAM kan, 8 GB RAM ni kira basic atau minimum untuk keperluan software zaman sekarang. Kenapa saya cakap macam begitu? Sebab developer di luar sana diorang akan sentiasa update diorang punya software time to time. Okay? Macam sebagai contoh Google kan. Google ni memang orang tahu kan, memang orang familiar kan. Google ni kita guna untuk apa kan? Kita guna untuk browse internet kan. Jadi software developer Google ni sentiasa akan update Google ni time to time. Yang akan update Google ni time to time menyebabkan dia punya requirement tu dari masa ke semasa akan lebih tinggi. Bila dia punya requirement tu akan lebih tinggi kan, dan kalau kita tidak upgrade kita punya hardware kan, dan kita akan tertinggal lah, kita tidaklah dapat buka ini Google kan. Sebagai contoh, kalau kamu masih pakai 4 GB dan kamu masih pakai Windows 7, coba try download Google sekarang. Dia mesti akan tulis di sana minimum requirement Windows 10 sebagai contoh. Ini membuktikan software developer di luar sana akan sentiasa update orang punya software kan, pergi untuk dapatkan latest features, untuk dapatkan latest support kan, untuk bekerja sama dengan software-software lain. Dia macam begitu. Tapi kalau kita tidak upgrade kita punya device, dan kita akan ketinggalan. Kalau kita masih pakai 4 GB, dan kita akan merasa berat untuk buka itu semua. Okay? So, apa langkah-langkah dia untuk tahu bila RAM itu perlu di-upgrade? Macam mana kita mau tahu? RAM ni bila kita mau upgrade, kan dapat tahu kah? Adakah dia punya tanda? Okay, saya akan kongsikan di sini. Kan, sesiapa yang ada di depan laptop, di depan PC sekarang ni kan, kamu bolehlah ikut saya punya perkongsian ni kan, kita go through sama-sama. Andailah kata kamu tu tertinggal, tidak dapat catch up kan, saya ni terlampau laju, jangan risau sebab saya punya reference ni based on kami punya artikel kami ni sentiasa ada di website. Okay, so jangan risau. Dan yang live ni pun di-record untuk saya simpan dalam Facebook, macam Facebook, macam YouTube kan. Kita ada Facebook sama YouTube channel dan sentiasa ada record. Okay, and then macam mana kita mau tahu RAM kita itu perlu upgrade atau tidak? Okay, dia mudah saja, tidak susah, tidak perlu buka pasang komputer, kita just tengok dari task manager. Okay, so macam mana di desktop kamu tu, di taskbar tu kan, kamu right click di sana, task manager, dan klik memory. Okay, memory itu di memory itu dia akan tulis dia akan tulis di sana, thank you siapa sudah tadi, Lela Solution. Okay, dia akan tulis di sana kan berapa persen penggunaan RAM tu, berapa persen usage RAM tu, dia akan tulis di sana. Okay, so macam saya sekarang, saya tidak dapatlah share dengan kamu kan, sebab saya tidak ada split screen untuk ni live. Tapi kamu boleh buka task manager, klik performance dan klik memory. Di dalam memory itu kan dia akan tunjuk di sana dalam bracket tu, dia ada tulis sana berapa persen usage. Andai kata dia punya usage tu sudah melebihi 80% kan, and then perlu tambah tu RAM atau perlu upgrade tu RAM. Okay, kalau dia di bawah 80%, then dia punya usage still okay. Okay, dan di memory itu juga kalau kamu cek, dia ada tulis sana speed kan, dia ada beberapa info lah di memori tu, di bawah tu dia ada tulis sana speed. Macam saya punya sekarang 2400 MHz dia tulis sana, megahertz kan, and then dia punya bawah tu dia ada tulis sana slot use. Okay, kalau saya punya slot ada dua saya sudah guna. Saya punya RAM sekarang 16 GB. Okay, saya punya RAM sekarang 16 GB. Saya ada 4 slot. Saya ada 4 slot, saya baru guna 2 slot. Kan saya punya RAM ada 16 GB sekarang.
dan saya punya usage baru 33%. Artinya saya boleh buka lebih banyak lagi software yang saya mau sampailah dia penuh atau berat. Dia macam begitu. Okay. So itu maklumat tentang RAM. Macam mana kita mau tahu bila mau upgrade? Itulah dia. Once they reach 80% usage dia 80 ke atas, dan consider untuk upgrade. Kalau pakai 4 GB, pergi upgrade pergi 8 GB. Kalau pakai 8 GB, pergi cari 16 GB pula. Kalau dia ada 2 slot, pakai itu 2 slot kasih full. Kan, tapi mau pastikan dia punya speed tu sama. Kalau dia punya speed tu 2400 MHz, kena pakai 2400 MHz. Boleh pakai 2666, cuma dia akan guna 2400 saja. Okey. Okay, jelaskan tentang RAM, tentang perkongsian tentang RAM. Kalau siapa yang tidak dapat catch up, tidak dapat kejar, kan, jangan risau. Macam saya cakap tadi, reference sentiasa ada. Website kami sentiasa open. Okay, dia sebagai bahan bacaan untuk public. Okay, so macam mana pula dengan hadis? Okay, hadis ni ialah satu komponen hardware yang menyokong. Malas saya baca ni artikel. Saya kasih ringkas saja. Hadis ni ialah satu storage. Storage ni ialah store. Store ni ialah tempat kita simpan barang-barang kalau di rumah. Tapi kalau store dalam komputer pula, tempat kita simpan data. Dia macam begitu sajalah. Kan dia punya bahasa mudah, tempat simpan data. Okay, so selain dia simpan data, dia pun akan simpan operating system. Operating system ni apa? Windows lah. Windows yang kita tengah pakai sekarang. Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, kan kita pakai Windows sekarang kan. Itulah yang hadis tu simpan. Kan, kenapa laptop tu slow? Kan, kenapa laptop tu slow? Sebab masih menggunakan hadis. Cuba tukar hadis tu pergi SSD dan tengok sama ada dia masih slow atau tidak. Kan saya jamin 100% dia memang tidak slow, sebab yang run itu operating system, yang buka itu Windows kan. Once kamu turn on kamu punya komputer, itu operating system kasih nampak dia punya logo, dia masuk ke Windows apa semua kan. Hadis yang akan run, hadis yang akan load itu semua. Dia macam begitu kan. Dan hadis ni dia simpan data secara kekal walaupun kita punya komputer ni dimatikan atau tidak dihidupkan, kecuali lah hadis kamu tu terjatuh kah, terkena panas kah, kan. Itu hadis punya apalah kan, hadis punya terkesan. Okay, so perlukah kita upgrade tu hadis? Yes, kita perlu upgrade hadis. Macam mana mau tahu kita tu pakai hadis ke apa? Kan, kita boleh tengok juga, pergi task manager tadi kan, klik performance, and then di sana kamu akan nampaklah CPU, memory, disk kan. Yang disk tu kamu tengok di bawah dia, kalau dia tulis sana HDD, that means HDD stands for hard disk drive. Okay, so itu bermaksud dia masih menggunakan hard disk. Dan kamu tengok dia punya usage, dia tidak rendah. Kalau yang guna hard disk saja, dia akan tinggi, dia mungkin reach 100%. Kan, kalau kamu perasan dia akan reach 100% even kamu belum buka apa-apa program. Kamu belum buka Google pun dia sudah ada 100% usage. Entah apa yang dia run kan, belum buka Word, belum pun start kerja nih, baru on to komputer, baru dia masuk pergi Windows, baru boot pergi Windows, dia punya usage sudah 100%. Dan itulah yang menyebabkan kamu punya komputer itu lambat. Okay, so ini yang kita akan tukar. Hadis inilah yang kita akan tukar pergi SSD, sebab dia punya usage tu tinggi, dan itu yang menyebabkan laptop kita ni slow. Okay. So hadis ni kita akan upgrade pergi SSD. Ini SSD ni pula dia ada beberapa type, beberapa version kan. Kita ada SATA SSD. SATA SSD ni besar. Dia macam kotak rokok. Dia sama juga macam hadis punya size 2.5 inci untuk SSD, untuk hadis komputer lah, untuk hadis laptop lah kan. Tapi ada juga hadis besar 3.5 inci. Itu untuk hadis komputer. Ada tuh yang besar, yang lama punya. Tapi yang kebanyakan sekarang laptop kalau masih pakai hadis, dia akan pakai 2.5 inci. Okay, so kenalah upgrade SSD ikut yang itu punya. Tapi kena tengok kamu punya motherboard. Kalau motherboard kamu ada slot untuk SSD 2.5 M.2 kan. Kalau kamu punya motherboard ada slot SSD untuk M.2,
tidak kira lah ada NVMe atau NGFF, dan tidak payah keluarkan hadis kan. Masukkan itu SSD M.2, install Windows di sana, itu hadis kasih jadi secondary storage, macam begitu. So kamu boleh pakailah SSD yang kecil kan untuk jimat duit. Dia macam begitu. Ini perkongsian ada technical sedikit kan, siapa yang tertinggal tidak tahu atau tidak familiar dengan bahasa yang saya pakai ini, ya no cakap Sabah ya Chris, saya orang Sabah. Sabah Kota Kinabalu. Okay, thank you Chris. Chris orang mana? Ya, okay. So untuk ini SSD ini kan, kalau kamu tengok kamu punya motherboard tuh, kalau dia ada slot untuk SSD 2.5 SSD NVMe, kan kamu kena lah pakai SSD NVMe, barulah itu motherboard fully use kan, dia dapat digunakan sepenuhnya, dia macam begitu. Oke. So perkongsian ini memang agak teknikal. Kalau kamu tidak paham kan, jangan risau kan. Just kontak saya Nina dari WhatsApp nih kan. Kamu WhatsApp saya dan kamu kasih screenshot kamu punya task manager tuh. Klik task manager kan, right click task manager, klik performance, dan kamu screenshot hantar kepada saya punya WhatsApp, dan nanti saya tengok mana satu yang perlu di-upgrade dulu. Upgrade ni kita tidak boleh sembarangan juga upgrade, kecuali lah kalau kamu ada budget yang cukup kan. Kalau budget tu ngam-ngam saja dan kena upgrade, ikut recommendation dari saya. Sebab saya ni trainer, tenaga pengajar, jadi saya tahulah solution yang tepat untuk saya punya pelanggan. Dia macam begitulah kan. Saya bukan saja tenaga pengajar, saya pun pernah juga jadi technician. Dia macam begitu. Okay, so bercakap tentang SSD tadi kan, SSD ni ada beberapa type, M.2, SATA, M-SATA pun ada kan. M-SATA ni dia punya size separuh daripada itu M.2. Okay, kita gunakan ini kan kalau ada slot available dalam kita punya komputer itu, dan itu hadis yang satu yang lama itu kan, kasih jadi dari secondary storage. Dia macam begitu. Okay, finally, mana satulah yang perlu kita upgrade dulu kan, RAM atau SSD? Sudahlah, budget ngam-ngam kan. Budget kita ni memang yang kita set itulah kan. So mana satu, dan kita punya komputer tu pun urgent kita mau guna kan. Lepas tu dia slow lagi, kita mau buat cepat kan, lama kita menunggu itu komputer masuk Windows kan, bagus tidur kan. So macam mana satu yang perlu di-upgrade? Okay. Apa yang kamu perlu upgrade tu sebenarnya bergantung kepada penggunaan kamu sendiri. Okay. So kalau saya akan upgrade itu hadis, pergi SSD dulu. Sebab apa? Ini ialah storage. Storage ni mengandungi operating system. Operating system tu ialah Windows. Ini Windows ni lah yang kenaran dalam kamu punya. So logically inilah kan yang kita perlu upgrade dulu. Sebab apa? Sebab dia yang menyimpan data kekal kan, dialah yang akan run kita punya data-data semua, program semua di dalam kan. And then kenapa tidak upgrade RAM? Sebab RAM ni dia simpan data sementara. Kita off komputer, dia adalah sudah data. Kita on komputer, baru ada data di RAM tu. So dia sementara saja. So dia punya urutan kan, kita upgrade SSD dulu, upgrade to hadis yang pertama. Kan kita upgrade hadis yang pertama ke SSD, kemudian kita upgrade itu RAM. Dia macam begitu. Selepas upgrade SSD itu, kamu percayalah kan, kamu akan ada peningkatan prestasi yang sangat berbeza daripada sebelum kamu upgrade. Selepas kamu upgrade itu, silap-silap kamu tidak mau lagi upgrade itu RAM. Kan nanti itu baru kamu upgrade itu RAM, mungkin few months later. Kan sebab dia punya prestasi itu laju. Kecuali lah kalau kamu ni memang video editor, graphic designer, dia macam begitu. Dan okay lah kan, untuk tambah RAM kasihlah tinggi RAM tu kalau ada slot
yang banyak kan, kasih fully use lah. Oke. So itu dia segala persoalan tentang peningkatan untuk prestasi kamu punya komputer saya sudah jawab. Tapi ini untuk laptop saja, kan, untuk laptop saja. Bagi pengguna laptop, kan, laptop user ini selepas ini saya harap tidak ada keraguan lagi mana satu yang perlu di-upgrade, kan. Nanti jangan lagi kamu keliru sama ada mana satu mau upgrade RAM ke SSD, RAM ke SSD. Kadang-kadang kedai komputer ini kan dia tidak pun bagi tahu. Kan kamu pun selalu yang kamu ingat-ingat upgrade RAM kasih laju. Lepas tu kamu kasih tahu tuh komputer kedai komputer, bos saya mau kasih upgrade RAM. Dia orang pun iyalah, upgrade lah. Lepas tu nanti sekejap saja laju. Lepas tu kamu bagi tahu dia enggak lagi laju. Lepas tu baru dia upgrade lagi. Kan kan bagus kalau dia tuh awal-awal kasih tahu atau awal-awal dia cek. Kan masih pakai hadis, bagus upgrade hadis dulu pergi SSD baru upgrade RAM. Kalau macam begitu kan dan tidaklah dua kali kerja. Dia macam begitu. Kan sebab saya terima pelanggan dan saya tahu apa pelanggan punya isu. Kan maksudnya nomor yang saya iklan sekarang inilah nomor untuk customer service. Jadi pelanggan yang mau kontak kami punya bisnes tuh nomor inilah yang dorang kontak. So saya lah orang di sebalik ini nomor. Oke, so saya memang tahu apa nih masalah pelanggan. Kan kadang-kadang dorang cakap, bos saya mau upgrade RAM. Saya enggak juga terus cakap, marilah upgrade, tidak. Kan saya akan tanya dia, masih pakai hadis? Cek punya cek, yes, masih pakai hadis. Upgrade hadis dulu. Kalau dia upgrade RAM dulu, dia akan menyesal. Kan, sebab kalau dia upgrade RAM, mungkin dia tidak ada budget lagi untuk upgrade pergi SSD. Kan, mungkin nanti, few months later, baru dia ada kumpul duit untuk upgrade SSD. Banyak case begitu, kan. So, kita akan rekomen kamu untuk upgrade hadis pergi SSD dulu. And then, kamu boleh pakai lama tuh sebelum kamu perlu untuk tambah RAM. Untuk kerja, untuk gaming dan sebagainya lah, kan. Tapi berbalik kepada apa yang saya cakap tadi, kalau kamu bekerja sebagai designer, kan, ini business owner, ini gamer kah, RAM yang tinggi memang perlu, kan. So kumpul budget, kan, upgrade ini hadis pergi SSD, upgrade to RAM sekali, sebab dia serentak perlu. Tapi kalau kamu normal user untuk kerja-kerja pejabat, buka office, tengok Netflix, tengok YouTube, itu sajalah, kan, itu saja kamu punya penggunaan, dan memadai untuk upgrade hadis ke SSD dulu, sebab ini yang solution yang paling tepat untuk kamu punya problem untuk komputer slow. Oke, ini untuk laptop saja. Untuk komputer pula lain lagi, kan. Komputer ini kita boleh upgrade beberapa hardware, kan, tapi untuk tingkatkan prestasi inilah salah satu. Oke, macam komputer ini kita boleh upgrade selain daripada ini storage, kan, selain daripada RAM. Kalau laptop kita boleh upgrade ini storage sama RAM saja. Tapi kalau komputer kita boleh upgrade storage, RAM, GPU, CPU, power supply, apa lagi, kan. Untuk tingkatkan prestasi lah, kan. Ini cooling system, ini kita boleh upgrade, kan. So untuk pengguna CPU, kita kena tengok, berbalik kepada saya punya perkongsian tadi, kita tengok kegunaan tu macam mana, kan. Kalau normal user, then upgrade saja storage dulu. Kalau kamu heavy user, perlu kerja rendering, atau kan rendering, edit video, lepas tu mau render. Bila mau render tu punya lama, kan. Dia macam begitu. Oke, so itu dia. Kepada yang mempunyai laptop slow, kan, laptop lama, jangan risau dan jangan dulu buang, jangan dulu putus asa, sebab mungkin itu laptop masih boleh digunakan, masih boleh diselamatkan. Kan coba dulu kontak saya, sebab saya pernah upgrade berapa tahun lalu, setahun lalu kah, 2 tahun lalu kah, kan. Ada satu customer dia bawa laptop Dorumo PNS 1010 kah, lebih kurang begitu, macam laptop satu Malaysia dia ada, kan.
dia pun tidak juga mau cari baru kan, mungkin atas faktor peruntukan kah apakah kan, dan dia bawa kan, ngam-ngam saya tu ada di kedai dan dia tanya bolehkah upgrade. Dia macam begitu kan, so kita tengok boleh lah upgrade kan, kita upgrade lah. Dia masih pakai hard disk, masukkan SSD kan, RAM dia kalau masih 4 GB tapi pakai satu slot kasih masuk 8 GB. Dia macam begitu saja, yang penting dia punya RAM speed tu sama kan. So sesiapa yang ada laptop yang model lama kan, tanya dulu kan, kalau lah kamu mau lajukan laptop tu kan, mau tingkatkan dia punya prestasi, mau buang sayang, dah guna pun sayang kan, mau pakai lambat, dan WhatsApp saya, bagi kami tengok kan, dan kita tengok kalau boleh upgrade atau tidak kan. Dia punya upgrade tu, dia punya harga tidaklah sampai ribu kan, macam beli laptop baru kalau dia sampai 1,000, 2,000, dan better beli laptop baru lah, macam begitu. Okay. Okay, untuk yang mau upgrade RAM dahulu kan, dia ada beberapa panduan yang saya akan kongsikan. Ini kira bonus lah kan, ini kira bonus. Tadi saya ingat ini tajuk panjang, dia ambil masa 1 jam. Rupa-rupanya belum pun sampai 1 jam, rasanya saya cover sudah habis semua kan. Jadi saya share sedikit bonus untuk bagi tahu sama anda semua, kongsi sama anda semua tentang panduan cara pilih RAM untuk kamu punya laptop. Okay. Kadang-kadang kan ada setengah pengguna dia beli RAM sebab dia tahu itu RAM, tapi dia tidak tahu yang RAM ni kena matching. Dia tidak tahu yang RAM ni mempunyai speed yang berbeza, yang mesti di match, yang mesti dikasih sama kan. Dia tidak tahu yang RAM ni ada DDR3, ada DDR3L kan, dia banyak bahasa technical untuk RAM ni kan, dia tidak tahu tuh, tapi dia just beli itu RAM, sekali pasang tidak ngam, sekali pasang black screen, sekali pasang blue screen kan, atau no display. So macam mana cara dia kita mau upgrade ini RAM, apa dia punya, apa yang kita mau tengok kan, apa detail yang kita mau tahu, detail sangat kah kan, susah sangat kah. Okay, sebenarnya tidak juga, tidak. Sebab apa? Sebab segala rujukan tu ada di sini kan, di website Teratech ni segala rujukan persoalan kan semua ada. Kalau yang di website tu terlampau skema, panjang betul dia punya penulisan, itu memang biasalah. Sebab buat kan, buat penjelasan, saya kasih ringkas dalam ni video, dalam ni live. Okay, so macam mana mau upgrade RAM kan, supaya kita ni tidak buang duit, tidak buang masa, dan tidaklah kecewa kan. Okay. Okay, sebelum memilih RAM baru kan, atau upgrade RAM baru, ada beberapa perkara yang kita perlu consider, yang kita perlu tengok lah. Yang pertama itu RAM size, kedua jenis RAM, ketiga dia punya speed, keempat dia punya compatibility, dia punya keserasian RAM itu dengan motherboard, ngam ke tidak dengan motherboard. Yang kelima brand, kan brand apa yang kita mau cari. Okay, so yang pertama size RAM, kan RAM size. Berapa GB yang kita mau, kan? 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 Sekarang punya. Siapa yang masih pakai 4 GB itu, kan? Saya rekomen untuk upgrade lah, tambahlah RAM. Kan kalau ada satu slot saja yang 4 GB itu, pergi pakai yang 8 GB punya. Sebab cepat atau lambat kamu perlu upgrade juga tuh kan. Sebab ini software dia laju dia berkembang. Ini software developer laju berkembang, dan dia punya requirement pun laju lah, tinggi naik kan. So kita kena ikut kalau kita mau guna tu software. Okay, so first apa yang kita kena consider ialah size itu RAM kan. Contoh macam saya punya RAM 4 GB. Okey lah, saya mau upgrade pergi 8 lah, dan kita tahu lah sudah kan, kita mau 8 GB RAM.
Oke, yang kedua jenis, kan? Jenis RAM. Kita mau RAM laptop atau RAM komputer? Sebab dia berbeza. RAM laptop panjang. RAM laptop panjang pula. RAM laptop pendek. RAM komputer panjang. Kan jadi jangan salah order, jangan salah beli. Kan sebab nanti kalau kamu beli RAM PC untuk laptop tidak muat. Sebab dia panjang tuh. Okay? So ada dua sudah tadi. Satu itu size RAM, kan berapa GB yang kamu mau. Tulislah sedia, catat sedia. Saya mau 8 GB, oke. Mau 8 GB, oke. Untuk upgrade saya punya laptop, oke. Mesti cari yang pendek, jangan salah beli, terbeli pula yang panjang, oke. And then next. Nah, kalau tengok di artikel punya banyak, dia punya penjelasan. Next dia punya speed, oke. Dia punya speed tuh berapa? Kan macam yang saya bagi tahu tadi, macam mana mau tengok speed itu RAM, kan kamu boleh cek di task manager. Right click di taskbar, kan buka task manager, klik performance dan kamu boleh nampak di sana memori. Kan bila kamu klik memori itu dia punya speed ada tulisan. Macam saya punya PC ini 1600 MHz. So kena cari 1600 MHz juga. Oke. Yang keempat, keserasian. Dia punya compatibility. Kan keserasian RAM dengan motherboard. Ngam nggak tidak? Dan berapa size maksimum RAM yang motherboard Anda boleh support? Kan pastikan jenis RAM yang digunakan, guna brand yang sama. Kalau kamu punya motherboard tuh dia punya RAM asal Samsung, kan jangan kamu guna yang Samsung. Guna yang Samsung juga, kan sebab ini pun mungkin akan memberi kesan. Ada sesetengah device dia apa kami panggilnya, dia cerewet. Dia mau juga guna yang brand yang sama. Dia tidak mau guna brand yang lain. Ada sesetengah device begitu kan. Kalau Samsung dan guna Samsung, jangan guna brand lain. Oke. And then next, belilah RAM tu daripada pengeluar utama. Pengeluar utama ni bukan apa kan, sebab diorang ni jual brand produk yang berkualiti. Lepas tu ada warranty. Tidak maulah nanti kamu pakai-pakai itu RAM, lepas tu no display atau blue screen. Lepas tu warranty pula sudah habis. Macam begitu. Kan yang macam online pembelian online tu kan ada dia punya kelebihan, ada juga dia punya kekurangan. Kan kadang-kadang yang online ni banyak sangat isu warranty. Bila mau claim warranty sudah kan banyak sangat masalah. Okay. Segala apa yang saya kongsikan ni semua ada di website. Kan kalau yang suka membaca, ada masa sedikit mau baca, mau tengok segala penjelasan yang panjang lebar tu, jangan risau, semua ada di website. Kan kamu boleh masuk ke dalam website kami itu, kamu type lah sana tentang apa. Kalau mau tengok tentang RAM dan type RAM, kan kalau mau tengok tentang SSD dan type SSD. Di dalam live ni saya akan kongsikan secara ringkas. Saya tidak mau gunakan bahasa teknikal sangat, sebab nanti saya pening, kamu pun pening juga. Okay, so kita gunakan ini bahasa yang mudah difahami oleh semua orang. Okay, habis perkongsian tentang RAM. Kan, jadi macam mana pula mau beli SSD? Sebab tadi kan kita punya tajuk utama mana satu yang perlu di-upgrade, SSD atau RAM. So macam mana mau pilih SSD? Macam mana kita mau tahu SSD itu kita pakai SSD yang macam mana? So ada beberapa perkara yang kita kena pertimbangkan sebelum kita buat pembelian untuk SSD ini. Yang pertama ini size, kan? Yang selalu kedai ada jual sekarang 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB. Ini yang paling common lah. Dan kebanyakan kedai sekarang sudah tidak jual yang 128 GB. Kan? Sebab mungkin 128 GB ini dia punya pengeluaran sudah kena kasih stop.
Jadi diorang mula start jual 200 GB ke atas sahaja. Okay? So kamu kena decide lah kan, jangan nanti sampai kedai komputer dah tahu kan, dah tahu mana satu yang mau SSD yang kamu mau pilih lah. Okay? Okay, and then next brand of the SSD. Mana satu yang kamu prefer? Kan kita kena pilih sama ada Samsung kah, Intel kah, kan Kingston kah. Kamu boleh pilih kan, pergi kedai komputer dan just pilih mana satu. Lain jenama, lain harga. Kan? And then next, jaminan. Warranty of the SSD. Okay, itu yang kamu kena tengok juga. Warranty. Kalau warranty dia 3 bulan saja, janganlah. Kan? Janganlah. Okay, pastikan warranty itu yang kamu prefer. Kan sebab ini SSD ini dia memang berisiko juga untuk rosak. Kan, tapi ada juga yang tidak pandai rosak. Mungkin sebab tidak ada terkesan langsung kan, mungkin cara penggunaan yang betul. Okay, ini SSD ini. Dan itu saja, tiga saja perkongsian untuk tiga saja tips untuk pilih SSD. Okay, so perkongsian pada hari ini habis, tamat, itu saja. Kan untuk pengguna laptop, 2 saja yang boleh upgrade, RAM atau SSD. Kamu boleh pilih mana satu, ikut kamu punya penggunaan. Tapi kalau yang saya suggest upgrade SSD dulu kan untuk normal user, dan lepas tu few months later kalau kamu rasa masih slow sebab kamu mula buat kerja dengan banyak, dan kamu boleh tambah itu RAM. Tapi untuk yang heavy user macam gamer, graphic designer, video editor kan, upgrade ni dua-dua sekali. Dia macam gitu. Okay, sebab kamu perlu multitasking. Okay, untuk yang pengguna komputer pula, dia ada beberapa hardware yang boleh upgrade kan, tapi still SSD yang run itu operating system kan, so kena upgrade itu dulu kan. And then kamu boleh juga lepas tu boleh tambah RAM, and then lepas tu bolehlah kamu upgrade yang lain-lain tu. Contoh macam GPU kan, lepas tu upgrade ini CPU, lepas tu upgrade itu cooling system, lepas tu upgrade itu power supply kan. Pastikan kamu punya power supply itu dapat angkat semua kamu punya hardware itu. Itu saja kan untuk tingkatkan prestasi laptop ni. Dan jangan lupa untuk buat maintenance ni at least kamu buat 2 kali setahun kan. Maintenance ni maksud saya di sini ialah buat cleaning kan, cleaning. Okay, cleaning ni kita akan bersihkan kamu punya habuk di dalam, bulu kucing, pasir apa semua tu, terutama PC yang ada di site kan, construction site tu. Kita pernah terima beberapa pelanggan yang background dia dari construction site kan, diorang punya PC bukan alang-alang, pasir, habuk dan segala-galanya ada di dalam kan. So itu bukan lagi 2 kali setahun kan, itu perlu servis berkala. Kan itu perlu cleaning berkala. Kalau tidak, memang itu PC dia punya nyawa pendek. Okay? Dan bila ini semua kamu jaga, dan itu device akan stay lama lah dengan kamu. Okay? Mungkin lebih 5 tahun. Kalau lebih 5 tahun dan kira bagus lah. Okay? Kira bagus sebab kamu jaga dia macam kamu jaga kereta lah. Macam kereta kita kena servis kan, ikut mileage kah, ikut ini kilometer, ikut ini bulan kah kan. Begitu juga dengan ini komputer, dia pun perlu diservis, perlu dijaga, perlu di-maintain, perlu juga diberi perhatian. Sebab apa? Komputer inilah yang melengkapkan kebanyakan melengkapkan hidup lah lebih kurang kebanyakan pengguna kan. Sebab rata-rata pengguna sekarang memerlukan komputer. Dalam satu keluarga mungkin kan, macam saya punya family, tinggal saya punya semua ada. Kalau kira semua ada kan, tinggal saya punya parents saja satu orang yang tiada kan. Kalau ikut semua perlu komputer. Bila mau type, mau print, walaupun mau print saja, walaupun guna sebulan sekali pun perlu juga kan ini komputer. So itu dia kan. Penting kita jaga dia punya prestasi, kita jaga dia punya maintenance, dan
senang kan. Kita buat kerja pun tidak ada interruption kan, kita buat kerja pun kita yang kena tunggu kan. Sebelum kita servis dia kan, kita pula yang menunggu tu komputer terlampau lambat kan, sampai kita mau tertidur tunggu. Tapi selepas kita servis, selepas kita upgrade untuk tingkatkan dia punya performance, itu komputer yang tunggu kita. Lambat betul kita decide, mau type pun lambat. Tapi sebelum tu kan kita type 10 sudah buat kita tekan, mungkin baru 5 yang keluar kan. Kita yang menunggu dia. So itu ada perbezaan lah kan, kita yang tunggu komputer atau komputer yang tunggu kita. Itu kamu free to decide kan. Macam kami ialah saya ialah Rezwan kan. Saya mewakili ini Teratek. Teratek ni ialah satu kedai komputer yang segala upgrade, prestasi, cleaning, maintenance ni apa semua kita ada buat. Supply pun kita ada buat. Kita buka setiap hari 10 AM hingga 8 PM, Isnin hingga Ahad. Kan kamu bolehlah datang. Kan kita buka termasuk cuti umum juga. Public holiday pun kita buka. So sesiapa yang memang tidak ada masa, Sabtu, Ahad, weekend, weekdays pun tidak ada masa, tapi dia cuma ada masa pada cuti umum, dia cuma ada masa pada public holiday, dia cuma ada masa pada cuti perayaan, then no worries. Just contact saya untuk datang. Tidak payah buat appointment. Kecuali lah kalau kamu mau kami datang di tempat kamu lah, dan perlulah booking kan. Dan just contact saya untuk tanya dulu lah kan. At least tanya dulu apa kamu punya keperluan. Mana tahu kamu datang kita tiada stok kan. Macam yang sebelum ni, itu customer diantar satu device, dia minta tukar CPU fan kan. Sekali tengok dia punya device ni yang memang supplier tidak ada bawa, memang supplier tidak ada simpan stok. Kan bagus kalau dia kontak saya dulu kan. Kecuali lah kalau dia memang mau jalan-jalan di kompleks Karamunsing, sebab kami di dalam kompleks Karamunsing, kami di ground floor. Okay? Di ground floor tu dia ada KFC, dia ada McD, dia ada Watson kan, dia ada Sony, banyak kedai-kedai yang kedai-kedai yang familiar di sana kan, yang kita familiar. So kami di mana kan, kami sebaris itu KFC. Dalam barisan KFC itu ada takoyaki, lepas tu ada Pak Kopi lagi yang baru buka sana kan. So kami sebaris itulah, kami punya kedai komputer sebaris itu. Dan di depan kami itu dekat jalan tu ada DIY kan. So senang sangat cari kami, tidak perlu masuk sana masuk sini, corner sana corner sini. Kami di tepi jalan saja kan. Dan di tepi jalan tu maksud saya ialah kami berdekatan dengan ini drop off zone. Drop off zone ni yang selalu ini driver e-hailing kasih ambil dan kasih turun penumpang kan. So sangat mudah. Sesiapa yang tidak berkesempatan untuk parking di dalam kompleks Karamunsing kan, kelang kabut kah, kejar masa kah, jangan risau juga. Yang penting kontak saya dulu. Kontak saya, kasih tahu saya apa kamu punya masalah, dan nanti saya minta saya punya staff ambil di parking tu kan, di drop off zone tu. Kamu bagi tahu lah kamu punya car plate number kan, dan kereta apa, dan nanti saya punya staff ambil di sana. Dan nanti saya minta kamu register itu details kan. Details yang kami perlukan tu kamu punya nama, nomor telefon, password device. Password device ni kita perlu sebab kita perlu cek. Kalau kamu dah kasih password macam mana lah kita mau cek di dalam kan, apa yang perlu di repair atau di replace kan. Maksud saya bukan buka pasang, cek di dalam kamu punya spek tu kan, kamu punya task manager macam mana kami mau cek kan. Macam begitu. Kita tidak mau lah buka terus kan, manalah tahu kamu punya komputer itu ada warranty, habis void warranty dia kan. So itu yang antara kami perlukan, kamu punya password device kan, dan issue dia. Yang issue dia itu kamu terangkan lah di sana kan macam mana. Dan nanti saya yang akan kontak kamu balik. Saya akan bagi tahu kamu balik apa yang perlu di repair atau di replace kan. Technician akan cek lah. Technician akan cek dan dia orang akan suggest. Okay, diorang akan suggest apa semua, dan itu pun based on kena tunggu approval daripada saya. Kalau saya rasa yang diorang punya suggestion tu tidak wajar kan, hanya dan itu suggestion tu diorang punya recommendation tu cuma short term punya solution, dan saya tidak akan suggest kan. So jangan risau, jangan ragu, sebab yang technician kami itu pun diorang bukan baru kan, yang saya ambil, yang saya hire itu pun memang berpengalaman, memang ada background
komputer kan memang terlatih, well trained, bukan saja technical skill, diorang ada juga soft skill yang kena train oleh saya. So diorang akan suggest nih kan, kalau perlu cleaning, kalau perlu buat body repair kan, dan saya pula akan bagi tahu kamu kan. Nah, begitulah lebih kurang dia punya proses. Saya akan bagi tahu kamu sama ada wajar untuk tukar atau tidak, wajar untuk upgrade atau tidak. Oke, so ada tapisan dia lagi lah kan dari technician. Nah, bikin saya dulu macam begitu. Oke, so saya harap selepas ini tidak ada kekeliruan kan kepada pengguna komputer kan, yang mana mempunyai komputer slow tu. Saya harap tidaklah keliru lepas ni mana yang mau di-upgrade kan. Jika ada macam sebarang persoalan atau pertanyaan pun jangan risau kan, saya punya number ni aktif setiap hari 10 AM hingga 8 PM, Isnin hingga Ahad. Kamu just tanya saja apa yang kamu punya pertanyaan, persoalan di sana. InsyaAllah saya akan jawab. Kalau saya tidak dapat jawab pun, dan saya akan find a way untuk jawab lah kan. Nah, macam gitu. And then kita boleh set masa untuk datang, macam begitu saja. Oke, so sampai di sini saja saya punya perkongsian pada hari ini, dan saya harap segala yang saya kongsi ini bermanfaat untuk semua. Oke, kepada yang ada masalah, alah guru, saya punya guru baru masuk, si Leo. Ya guru, jangan kau soal saya, kau yang campin. Oke, so segala, saya harap saya punya perkongsian ini semua bermanfaat. And then apa sudah tadi? Saya lupa sudah apa saya mau cakap. Nah, sebab ada si Leo masuk. Kau tiada itu hari, saya pikir muncing. Oh, nah kau ndak anu saya, kau ndak kontak saya. Kalau kau kontak saya, mungkin kita boleh bekerja sama, kan? Terlupa siapa saya mau cakap. Kau di mana nih guru? Kau di Karamuncing kah? Oh, buat freelance. Bah. Oke lah batu. Ngam juga tuh. Kau bukan dia sudah di 1B? Nantilah saya cerita sama si Leo nih kan, saya ada dia punya number. Mungkin ada dia punya cerita apa nih. Kan kalau ada freelance nih. Oke ya guru? Oh, dia tidak, sudah dia bilang stres di sana. Nah, kalau stres mau duduk-duduk tuh, mau cerita-cerita, barulah. Oke guru, nanti kita jumpa, nanti kita cerita-cerita. Oke, kepada semua yang sudah join saya punya live ini, terima kasih join. Kan jika ada salah, terkasar bahasa, saya minta maaf, saya tidak sengaja. Insya Allah saya akan kongsikan lagi segala ilmu, segala perkongsian pada hari seterusnya atau pada next video. Oke, dan itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Saya end ini live sekarang. Thank you semua. Thank you guru. Oke, nanti kita jumpa, kita WhatsApp.